Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun walau karihal zalimun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perkenankannya maka kita ditakdirkan sebagai hamba-hamba yang insya Allah beriman dalam menjalankan Ramadan sebulan yang lalu, yang insya Allah bisa menjalankan penuh kegiatan ibadah sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkahan. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau, serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, hingga yaumil kiamah. Semoga Allah mentakdirkan kita dan menjaga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam mengikuti jejak Rasulullah hingga akhir hayat kita, yang mengantarkan kita kepada akhir yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa jallal hamd. Sidang jamaah salat itu yang dirahmati Allah, sudah sebulan lamanya kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Kita ditarbiyah melalui syariat puasa yang mana Allah melarang kita untuk menikmati hal-hal yang pada dasarnya itulah halal bagi kita. Kita dilarang untuk makan, padahal makanan yang ada itulah halal dan juga sumbernya halal. Kita dilarang untuk minum, padahal minuman itu adalah halal dan sumbernya juga halal. Kita juga dilarang untuk berhubungan suami istri, padahal itu adalah sesuatu yang halal di luar bulan Ramadan. Di antara tarbiyah lain yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan terjaga, dengan mengorbankan waktu istirahat kita untuk khusus bermunajat dan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala keluh kesah kita, mengharapkan ampunan atas dosa-dosa, kesalahan, kealpaan, sekaligus memohonkan keberkahan dari Sang Pemilik alam raya. Tidak tanggung-tanggung, baik puasa maupun qiyam Ramadan, apabila dilakukan dengan penuh pengharapan dan keimanan kepada Allah, maka Allah akan mengganjarkannya dengan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap akan keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Namun apabila kedua amalan tadi kehilangan ruh, kehilangan pengharapan pahala, dan kehilangan nilai-nilai keimanan, maka keduanya hanya akan berbuah rasa lelah, capek dan letih. Puasa hanya bernilai haus dan lapar, sedangkan qiyamul lail hanya bernilai capek lelah bergadang semalam. Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya
kecuali lapar dan dahaga. Maka di antara hikmah yang dapat kita ambil dari syariat puasa dan qiyam Ramadan adalah tarbiyah diri, pendidikan diri kita agar senantiasa mampu menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan keinginan-keinginan kita agar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bih." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan dan sahih. Sidang majelis salat Id rahimakumullah, Ramadan adalah kawah candra di muka untuk menggodok manusia yang beriman baja, melahirkan manusia yang tunduk terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, tujuan akhir dari madrasah Ramadan adalah takwa. Karena pribadi yang dibalut ketakwaan adalah pribadi yang akan mampu mengemban setiap beban-beban perjuangan, setiap ujian-ujian. Karena memegang Islam di akhir zaman saat ini, laksana seseorang yang memegang bara api. Jika dia lepaskan, hilanglah agamanya daripadanya. Namun jika dia bertahan, memegangnya, maka dia akan merasa sakit yang luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang sahabat Khobab bin Aras pada Rasulullah yang saat itu sedang bernaung di bawah bangunan Ka'bah. Khobab bin Aras menyaksikan bagaimana realita kaum muslimin yang menghadapi ujian begitu luar biasa di Mekah saat itu. Masih berada bakiyah. Tantangan demi tantangan untuk mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah, hingga beberapa nyawa para sahabat saat itu harus gugur di dalam mempertahankannya. Sebagian lain terintimidasi dan juga ada yang kehilangan harta serta cobaan-cobaan keimanan lainnya yang sangat beragam bentuknya. Karena saat itu kaum muslimin dalam posisi yang lemah. Khobab bin Aras sendiri yang bekerja menjadi seorang tukang besi juga mendapat ujian yang tidak kalah beratnya. Ketika dirinya ketahuan telah beriman pada Rasulullah SAW, maka tuannya mengambil besi yang telah dibakar panas memerah dan menempelkannya di kepalanya. Khobab agar dirinya mau keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah jika kaum muslimin saat itu membutuhkan pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat yang tinggi dan keyakinan yang besar bahwa jika Rasulullah yang mengadakan tangan ke langit, maka Allah akan menjawabnya. Berbekal keyakinan itu, maka Khobab datang pada Rasulullah dan berkata, "Alastastansiru lana, ala tada'ullahu lana." Artinya, tidaklah engkau meminta pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak berdoa pada Allah untuk kemenangan kami? Kemudian Rasulullah menjawab, bukannya menghibur Khobab dengan berdoa langsung pada Allah, tapi Rasulullah mengisahkan kejadian orang-orang beriman sebelumnya. Telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, seorang yang digalikan baginya lubang, dia ditimbun di dalamnya, kemudian dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, dan tubuhnya terbelah dua. Ada juga yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi di antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak membuat dirinya berpaling dari agamanya. Demi Allah, pasti Allah akan menyempurnakan urusan Islam ini. Sehingga nanti akan dijumpai seorang berkendaraan dari Sana'a ke Hadramaut yang jaraknya itu cukup jauh. Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah dan serigala yang memangsa kambingnya. Akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru, tidak sabar mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW tidak lantas langsung mengabulkan permintaan Khobab, karena di dalam agama itu butuh tarbiyah, butuh filter, butuh saringan. Sebagaimana emas untuk mendapatkan kemurniannya, maka perlu disaring mana yang murni dan mana yang sepuhan, yang kotoran. Justru Rasulullah SAW menenangkan Khobab bin Aras bahwa ujian yang didapatkan adalah sunatullah yang berlaku terhadap orang-orang soleh sebelumnya. Ini adalah sunnah ibtila, dan sunnah ibtila pasti akan menimpa
para wali-wali Allah. Sunnah itu adalah proses ilahi dalam menyaring mereka-mereka yang jujur dalam memperjuangkan agama ini, dalam mengamalkan agama ini. Oleh karena itu, Ramadan adalah salah satu perangkat untuk menyiapkan diri kita dalam menyongsong ujian-ujian iman, ujian-ujian keimanan kita. Sabar terhadap ketentuan Allah, sabar terhadap ujian keimanan, seperti sabarnya kita dalam nahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Jumat Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Momentum Ramadan sangat dekat dengan tarbiyah, pendidikan. Dalam sebagian riwayatnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menerima perintah saum Ramadan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, ada ujian langsung yang diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar menyongsong kafilah dagang dari Syam demi menuntut harta kaum muslimin yang mereka ambil di Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan rencana berubah. Abu Sufyan memimpin kabilah dagang, mendapat kabar bahwa Rasulullah beserta para sahabatnya keluar dari Madinah untuk mencegah kafilah dagangnya. Maka ketika itu Abu Sufyan langsung mengirim pesan ke Mekah untuk minta bala bantuan dari Abu Sufyan sendiri bermanuver menempuh jalan lain untuk menghindari cegatan pasukan Rasulullah. Kaum muslimin yang awalnya keluar hanya untuk mencegah kafilah dagang, Abu Sufyan yang berisi harta dan tidak dipersenjatai mendapat perubahan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut pasukan Abu Jahal. Bala bantuan yang diminta Abu Sufyan yang berisi 1000 pasukan dengan bersenjata lengkap. Hati kaum muslimin sebenarnya condong untuk mencegah kafilah dagang karena risikonya lebih kecil dibanding melawan pasukan 1000 dengan kekuatan penuh. Namun Allah menguji kaum muslimin saat itu, menakdirkan hal lain bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabirul kafirin." Dalam surah Al-Anfal ayat 8. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang untukmu, yaitu kafilah dagang. Namun Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir. Akan tapi ketika para sahabat mengetahui ini adalah perintah dari Allah, ini adalah takdir Allah bagi mereka untuk menguji keimanan mereka, maka para sahabat kemudian menerima perintah ini dengan ikhlas, meskipun sebenarnya diinginkan adalah kafilah dagang. Dan benar, ketaatan para sahabat dan keteguhan mereka dalam perang Badar berbuah kemenangan yang luar biasa, yang dengannya kekuatan kaum muslimin diperhitungkan di Jazirah Arab. Dan lebih dari itu, Allah mengganjar mereka Ahlul Badar, para yang ikut dalam perang Badar, dengan jaminan surga bagi mereka. Mungkin inilah hikmah disyariatkan kewajiban puasa Ramadan sebelum terjadinya perang Badar yang kita ketahui terjadi pada bulan Ramadan, sebagai tarbiyah pada para sahabat untuk menyongsong ujian yang lebih berat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun, adakah ujian yang lebih berat dari itu? Ya, ujian yang lebih berat dari itu adalah setelah perang Badar adalah perang Uhud, di mana dari 1000 orang yang berangkat, 300 orang kembali ke Madinah akibat pembelotan dari kaum munafik. Mereka mengurungkan niat perang bersama Rasulullah di medan Uhud, yang mana cukup merusak mental kaum muslimin saat itu. Mereka berhadapan dengan 3.000 tentara kafir Quraisy yang ingin menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar. Ketika kedua pasukan bertemu dan pasukan kaum muslimin diambang kemenangan, akan tetapi sayang, mayoritas dari 40 sahabat orang pemanah yang diperintahkan Rasulullah berjaga-jaga di bukit tergoda turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang, yang kemudian menjadi sebab kekalahan kaum muslimin.
Adakah ujian lebih berat dari itu? Ya, ujian yang lebih berat itu bernama Perang Khandaq, di mana Rasul dan para sahabatnya dikepung di kota Madinah oleh aliansi musyrikin Arab saat itu. Meskipun tidak ada medan laga pertempuran yang berarti, namun pengepungan kota Madinah selama kurun waktu tertentu ketika itu cukup menguras emosi dan konsentrasi. Selanjutnya, ujian yang lebih berat itu bernama Sulhul Hudaybiyah. Ketika 1.400 sahabat berniat umrah ke kota Mekah, namun mendapat hadangan dari kafir Quraisy. Bahkan ketika para sahabat mendengar isu bahwa Utsman bin Affan yang diutus kepada kafir Quraisy untuk bernegosiasi, mendapatkan kabar bahwa Utsman telah dibunuh, maka seketika itu pula mereka bersumpah setia rela mati melindungi Rasulullah SAW. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, surah Al-Fat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta sajarati. Allah telah meridhoi orang-orang beriman, para sahabat ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Karena pada saat itu para sahabat hanya untuk melaksanakan kunjungan ke Baitullah tanpa ada persenjataan untuk perang, tapi kondisi menuntut bahwa mereka harus bersumpah setia pada Rasulullah walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Selain itu, ujian yang berat itu bernama Perang Tabuk melawan kekuatan Romawi. Ketika kondisi yang sangat panas, musim paceklik dan serba kesulitan, dan Rasulullah SAW mendapat perintah untuk memobilisasi para sahabat, apapun kekuatan yang dimiliki, mobilisasi infak dan mobilisasi jihad di jalan Allah. Inilah komitmen yang harus dibayar para sahabat ketika mereka mengikrarkan keimanan, dan komitmen ini lahir dari tarbiyah Allah SWT melalui syariatnya, yang salah satunya adalah tarbiyah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri dan rahmatullah, inilah ketakwaan yang lahir dari madrasah Ramadan. Ketakwaan mengalahkan ego, ketakwaan yang mengesampingkan hawa nafsu untuk tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ketakwaan yang menyerah diri kepada Allah dan syariatnya. Inilah yang digembleng dalam bulan Ramadan, karena seringkali ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Sebut saja perintah salat subuh, hawa nafsu manusia ketika kita sedang ingin terus memperpanjang tidur, namun panggilan Allah harus kita utamakan, dan kemudian kita bangun untuk menyelesaikan kewajiban salat subuh. Akan tapi dengan ini Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba-hamba yang jujur dalam imannya. Siapa di antara mereka yang mendahulukan Allah dari segalanya, dan siapa di antara mereka yang mengorbankan kesenangan sesaat demi menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita flashback ke zaman Rasulullah, di mana ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum masih minum khamar, bahkan untuk mengharamkan khamar dibutuhkan 3 tahapan. Dan ketika sudah turun surat Al-Maidah ayat 90, maka sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika itu ayah tirinya Abu Talha bersama Abu Ubaidah dan Ubay bin Ka'ab sedang duduk-duduk, dan kemudian Anas menuangkan khamar untuk mereka. Namun ketika berita bahwa surat Al-Maidah ayat 90 menyatakan bahwa khamar itu adalah amal-amal syaitan, maka kemudian Abu Talha berkata pada Anas, "Berdirilah wahai Anas dan tumpahkanlah khamar ini." Maka saya pun menumpahkan. Dan pada saat itu tercatat dalam sejarah bagaimana kota Madinah berbau khamar di mana-mana, karena semua sahabat secara spontan mengeluarkan cadangan-cadangan khamar dalam gudang-gudang bawah tanahnya dan ditumpahkan semua karena perintah Allah. Inilah potret ketakwaan yang dipertontonkan oleh para sahabat. Ketakwaan yang menghasilkan sikap istijabah, responsiveness, yaitu sigap dan cepat menjalankan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah madrasah Ramadan kita sudah memperbaiki sikap istijabah kita terhadap wahyu-wahyu Allah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah? Sudahkah madrasah Ramadan kita membuahkan ketundukan terhadap perintah Allah? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya dengan perubahan sikap dan perilaku pasca Ramadan ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sidang Jumat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bangun di malam hari, mengadukan segala keluh kesah kepada Allah semata dalam lantunan munajat dan doa, sudahkah kita berusaha melawan rasa kantuk untuk menyambut seruan Allah tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman dengan selalu berzikir di pagi hari dan di sore hari, adakah kita telah mengkhusyukkan hati kita untuk berzikir kepadanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang yang beriman untuk membela agama, membela syariatnya, saat musuh Islam senantiasa berupaya untuk merusak ajaran Islam itu sendiri, merusak generasi-generasi muslim, baik merusak dengan berbagai macam budaya yang bertentangan dengan Islam, atau meminjam tangan ulama-ulama yang berdiri di pintu neraka untuk menafsirkan ulang Islam agar sesuai dengan keinginan mereka. Mari kita berintrospeksi diri, di mana posisi kita pada saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan riba dan berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Bahkan di ayat setelahnya, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap para pemungut riba. Pernah pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kedudukan kita pada Allah dengan berpuasa dan qiyam Ramadan bisa kita pindahkan dengan menghindari riba semampu kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, sedangkan di saat yang bersamaan kita menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Rohingya, di Uyghur, dan di belahan negeri kaum muslimin lainnya sedang tertindas. Maka di mana kita ketika mereka membutuhkan doa kita? Mereka membutuhkan doa kita, support kita, usaha kita dan tenaga dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengatur urusan manusia dengan apa yang Allah turunkan, sedangkan secara realita kita lihat bagaimana praktek hukum Allah itu masih jauh dari apa yang diharapkan, maka di mana posisi kita saat itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Segenap kewajiban-kewajiban di atas bukanlah tanpa risiko, bukanlah tanpa pengorbanan, karena kewajiban-kewajiban di atas dan kewajiban agama secara umum seringkali bertentangan dengan hawa nafsu kita, hawa nafsu manusia. Untuk itu dibutuhkanlah madrasah bernama Ramadan untuk menggembleng hawa nafsu kita, untuk mengarahkan syahwat dan keinginan kita agar sesuai dengan jalan dengan keinginan Allah, agar sesuai dan sejalan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, meskipun mengorbankan jiwa kita, harta kita, waktu kita, tenaga dan kesenangan kita, karena semua itu adalah sementara untuk keselamatan kita dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar amal perbuatan kita di bulan Ramadan yang kemarin baru lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penerimaan tersebut mampu mengubah kita ke arah yang lebih baik dan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama merendahkan diri, menyadari segala kelalaian kita selama ini, karena begitu banyak kesalahan kita pada diri sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak dan istri kita, kepada teman dan tetangga kita. Betapa banyak kewajiban-kewajiban agama yang merupakan hak Allah terhadap kita yang belum kita laksanakan. Betapa banyak aturan dan undang-undang Allah yang sengaja atau tidak sengaja kita tinggalkan. Tidak mustahil ada rezeki dari makan dan makanan haram yang sempat kita telan tanpa perasaan bersalah dan dosa. Mungkin saja ada saudara-saudara kita yang merasa sakit hati karena ulah dan sikap kita. Barangkali pula selama ini sepatah untayan doa pun belum pernah kita panjatkan kepada Allah
untuk saudara-saudara kita yang setengah berjuang di jalan Allah. Akhirnya marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa dan munajat kehadirannya dengan tulus ikhlas, tulus hati. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min ibadakal husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu ya Allah. Hamba-hambamu yang lemah tanpa daya, hamba-hambamu yang banyak dosa dan kesalahan. Karena itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan pejuang-pejuang kami. Ya Allah, Engkau saksikan kami pada pagi ini menundukkan kepala dengan kepasrahan dan kerendahan hati, dan mengingat-ingat kembali keadaan diri kami tentang apa yang telah kami perbuat selama ini, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dan untuk agamamu. Ya Allah, ya Rahman, kami menyadari sungguh telah datang kepada kami Rasulmu yang menyuruh pada keislaman, kepada keimanan, yang menyuruh pada keistiqomahan. Maka mudahkanlah bagi kami curahan hidayahmu, sehingga kami mampu menjawab seruanmu dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan perjuangan. Kami pun menyadari sesungguhnya Engkau telah menurunkan sebuah kitab suci untuk kami ikuti dan kami amalkan isi kandungannya. Betapapun kami yakini akan kebenaran isi kitab suci Al-Quran, tetapi secara jujur ya Allah, kami akui kami belum mampu mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Karenanya ya Allah, anugerahkanlah kami kemampuan dan kesabaran untuk terus belajar, membaca, meningkatkan kualitas bacaan dan pengamalan Al-Quran secara benar dan baik ya Allah. Rabbana, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur, yang senantiasa berzikir dan takut padamu, taat dan tunduk banyak mengadu dan kembali kepadamu ya Allah. Rabbana, terimalah tobat kami, sucikanlah dosa kami, kabulkanlah doa-doa kami, luruskanlah lidah kami, dan cabutlah kedengkian dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahim, kami menyadari bahwa kelemahan kami seringkali membuat kami lalai dan lesu dalam keimanan dan keislaman. Karenanya ya Allah, jagalah diri kami dengan Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan saat berbaring. Tanamkan rasa takut padamu yang dapat menghalangi diri kami dari berbuat maksiat padamu. Berikanlah ketaatan padamu yang mampu menghantar kami ke surgamu ya Allah, yang mampu mengantarkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Karuniakanlah kami keyakinan yang dengannya Engkau ringankan cobaan-cobaan hidup yang menimpa kami. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan dosa kami kecuali Engkau ampuni. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang dari rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang dari bantuan dan limpahan rezeki-Mu ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang dari wujudnya persaudaraan di antara kami. Pertautkan hati kami ya Allah dalam rengkuhan berkah dan rahmat-Mu. Ya Allah, tunjukilah para pemimpin bangsa ini ke jalan-Mu yang lurus. Berilah mereka kesabaran dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sadarkan orang-orang yang zalim di antara mereka. Tampakkanlah orang-orang yang berhati buruk dan berniat makar terhadap kami. Sibukkan orang-orang yang zalim dengan kawan-kawan zalim mereka sendiri. Jangan Engkau beri kesempatan berkuasa bagi mereka yang tidak mempunyai rasa takut kepadamu, yang tidak menaruh belas kasih kepada kami, hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa saudara kami seiman dan seperjuangan, dan ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Jangan biarkan tumbuh dalam hati kami rasa hasad, dengki, dendam, permusuhan, dan perselisihan. Jadikan jiwa dan hati kami berkumpul di atas mahabbah dan kecintaan padamu ya Allah. Himpunlah jiwa kami dalam ketaatan padamu ya Allah. Bersatu padu dalam dakwah dan perjuangan membela agamamu ya Allah. Ya Allah, kokohkan ikatan persaudaraan kami, kekalkan cinta di antara kami, tunjuki jalannya ya Allah, penuhi dengan cahayamu yang tak pernah pudar ya Allah.
Lapangkan dada kami dengan gelora keimanan dan tawakal padamu. Hidupi ia dengan ma'rifatmu dan matikan dalam syahid di jalanmu. Ya Allah, dengan kerendahan diri dan ketundukan hati, kami mohon agar Engkau mengabulkan permohonan dan pinta kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi kulli maqam kulli zaman. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atik wa husnil ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.